Baik, malam ini temanya ya mencari atau dicari Tuhan ya. Finding or to be found by God. Mencari atau dicari Tuhan. Em, ada situasi-situasi bahkan beberapa perumpamaan menunjukkan kondisi yang kontras ya. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang di mana gembala meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang. Tapi ada satu juga perumpamaan tentang anak yang hilang yang tidak dicari oleh bapaknya, ya, melainkan atas inisiatif dari anak bungsu, ya kembali ke rumah bapak. Ya, bapak tidak mencari bukan berarti bapak tidak merindukan, ya. Ternyata bapak sangat merindukan kepulangan sang anak. Ya, baik kita mulai. Saya lanjut ke slide selanjutnya, ya. Kita memiliki Allah Elohim Yahweh, ya, Allah yang mendewasakan umat. Allah yang mendewasakan umat tentu Allah yang senantiasa membawa kita di dalam proses kehidupan kita, ya. Tidak ada yang serba instan, maka selalu oh, banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan perlunya orang itu tekun gitu ya, menjalani proses yang harus dilalui, tidak lain, tidak bukan untuk mendewasakan kerohanian. Itu yang diharapkan ya oleh Bapa. Nah, bangsa Israel, sebagaimana kita tahu bangsa budak yang diperbudak oleh Mesir, ya, eh, itu tidak mudah untuk dididik mengenal Allah yang benar. Mereka sudah terbiasa mengikuti dewa-dewa yang kalau kita lihat di dalam peristiwa 10 tulah itu menggambarkan 10 dewa begitu. 10 dewa Mesir ya. Itu yang dikalahkan ya oleh satu-satunya Allah yang benar Elohim Yahweh itu ya. Dan untuk kehidupan bangsa atau dalam konteks yang kita bawa ke pribadi, bangsa atau pribadi yang masih sangat apa ya boleh dibilang masih sangat awam atau masih sangat eh, umurnya itu masih sangat sangat muda begitu ya, belum mengenal Allah yang benar, Allah memberikan dirinya dikenal. Ya, Allah memberikan dirinya dikenal. Ya, atau seolah seperti Allah yang mencari umatnya. Seperti gembala mencari domba yang hilang. Allah yang mengulurkan tangannya. Ya, Allah yang mendatangi umatnya. Allah yang berkenan ya ditemui. Bahkan ia menemui dulu, dia melakukan inisiatif. Allah menemui Musa di dalam semak yang terbakar ya. Kisahnya ada di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Karena dia tahu bahwa bangsa ini tidak mengenal Allah yang benar gitu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka ketika Elohim Yahweh menemui Musa dalam semak yang terbakar, ia menyatakan dirinya bahwa ialah Allah dari nenek moyang Musa. Saya, ya, akulah Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, untuk bisa dikenal ya oleh Musa. Kalau tidak, kalau tidak menjadi natur manusia untuk mencari ilah, nah karena belum tentu benar ya. Ilah yang cocok. Nah, ini yang kita bisa lihat dimanapun di seluruh dunia ini, di suku manapun, bahkan yang ter- terasing begitu ya, yang terasing, semua itu mencari ilahnya sendiri-sendiri. Kenapa begitu? Karena Allah memberikan atau menempatkan ada satu ruang kosong dalam hati manusia, tidak bisa diisi apapun kecuali oleh Tuhan. Tidak bisa diisi yang lain kecuali oleh Tuhan. Dan manusia mencari ilah untuk mengisi kekosongan di dalam bagian dari hatinya. Hatinya tidak akan pernah utuh. Hatinya tidak akan pernah utuh. Dan bisa ada orang yang sampai mati pun dia masih belum ketemu Allah yang benar. Ya, kalau saya istilahkan orang itu kejedot-jedot, kejedot-jedot, benjol-benjol, terjatuh-jatuh, berdarah-darah untuk mencari Allah yang benar. Maka kita kalau ingat, nah kita belajar di SD ya, dulu ada orang menyembah pohon, menyembah batu, ya, ada zaman itu belum ada agama lah, mungkin begitu ya. Yang ada animisme, dinamisme. Tapi itu bukti bahwa orang itu mencari Tuhan, walaupun tersesat. Ya, orang itu sampai tersesat-tersesat kan. Akhirnya pohon dia sembah, batu dia sembah, begitu ya. Karena dia mencari Tuhan yang benar. Kasihan gitu, kasihan. Mungkin kita bisa disebut apa? Beruntung ya, kita beruntung nggak kejedot-jedot seperti seperti orang yang lain, atau kalau ngomong orang banyak umat yang lain tersesat begitu. Ya, dan kita nggak bisa menyalahkan, apalagi kita sendiri juga tidak punya eh, tangan yang cukup panjang untuk menjangkau mereka gitu. Ya, maka terjadi ya. Kita bersyukur ada penginjil-penginjil yang coba membawa kabar baik untuk suku-suku terasing gitu. Kalau enggak mereka nyembah pohon, menyembah batu, ya. Bahkan orang Mesir Sungai Nil sebagai pemberi penghidupan buat mereka untuk kesuburan tanahnya mereka butuh Sungai Nil. Jadi Sungai Nil disembah juga. Ada dewa Sungai Nil, ya. Nah, bahkan sampai di kehidupan modern, sampai di kehidupan modern, manusia mencoba menciptakan ilahnya sendiri untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Ya, jadi jangan sampai orang ngomong, wah, itu ada orang ateis ya, orang nggak percaya Tuhan. Loh, ateis itulah agamanya mereka, beliefnya mereka. Walaupun kita susah menerima dengan akal atau logika yang sehat, karena kita dibesarkan dari lingkungan di Indonesia, ya, di mana semua keluarga keluarga yang memiliki agama, gitu. Apapun agamanya. Tapi di luar negeri, yang orang-orang sudah mulai tidak lagi dididik dalam keluarga yang ketat gitu ya, lingkungan yang beragama, ya mereka akhirnya tidak mengenal, makin tidak mengenal. Kemudian menciptakan ilahnya sendiri. Ya, ilahnya bisa berupa penemuan, pengetahuan, apapun lah itu. Pencapaian-pencapaian di dunia ini saja. Tetapi tidak semua begitu.
ada orang-orang yang kemudian sampai di satu titik orang itu sadar gitu bahwa ilah yang diciptakan itu bukanlah Allah yang maha kuasa. Bagaimana mungkin gitu? Bagaimana mungkin sesuatu ya diciptakan kemudian disembah, itu kan betapa bodohnya. Oh, dia diciptakan kok disembah. Sesuatu yang diciptakan tentu bukan Allah. Ya. Kalau Allah dianggap sang maha pencipta, tidak ada lagi yang menciptakan dia. Ya. Tapi kan tidak semua orang sampai pada titik itu. Karena Allah tidak diciptakan dan dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada dimensi ruang dan waktu, dia tidak terbatas. Tidak ada uh, awalnya, tidak ada akhirnya. Ya. Dia kekal gitu. Kita sulit kan memahami sesuatu yang kekal. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Oke. Nah, tadi ya, karena temanya sebetulnya Allah yang mencari kita atau kita yang mencari Allah. Begitu ya. Nah, Allah itu memang betul-betul mendidik ya. Allah mendidik. Allah menyesal orang yang dikasihinya sebagai anak ya. Ingin membuat kita dewasa secara rohani. Ya. Dewasa secara rohani itu tahu diri lah kira-kira begitu ya. Tahu diri. Oke, kita kita bersyukur ya. Kalau Allah hanya sekedar adil kita habis ya. Karena apa? Karena kalau ngomong adil ya kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, layak dihukum lah. Itulah keadilan. Kamu berdosa dihukum. Tapi kita hidup di dalam anugerah gitu. Anugerah menutupi segala dosa. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi umat yang nggak tahu diri begitu. Sudah tahu diselamatkan, tapi tidak mengerti bahwa kita seharusnya jauh lebih mengasihi. Ya, jauh lebih mengasihi. Karena kita nggak layak dikasihi, tapi dikasihi. Kita nggak layak menerima, kita diterima. Ya. Jadi Allah mendidik, tapi juga merindukan sebetulnya umatnya. Ya, supaya setelah dididik, ini umat betul-betul mengasihi, tidak mau menyakiti, rindunya hanya melihat senyum Bapa. Ya, jadi oke kita lihat betapa kita ini sesat seperti domba. Jadi begitu ya. Jadi dalam kondisi kita ini masih dalam tanda kutip bayi rohani, kita ini seperti domba yang sesat. Nah, domba yang sesat dicari, ya, kita dicari oleh Tuhan, dicari oleh Gembala Agung kita. Nah, kitab Yesaya ya, kitab Yesaya ditulis ini tahun ke-8 sebelum Masehi. Ya. Juga bicara tentang kondisi saat itu apa? Umat Israel tidak setia, ya, tidak setia. Ada tekanan dari kekaisaran Asyur gitu ya. Nah, dalam kondisi ketidaksetiaan itu, Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel. Ada hukuman loh kalau kamu nggak setia. Tapi juga ada janji pengharapan, pemulihan, akan ada Mesias ya, yang akan memerintah ya, membebaskan kan ya, tahun Yobel gitu ya. Itu kan di kitab Yesaya. Nah, ada satu ayat yang saya kutip di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sang Mesias. Ya, Sang Penyelamat itu.
kejahatan kita sekalian, ya, untuk menyelamatkan ini domba-domba yang tersesat ini. Kemudian maju secara kronologis ya. Kitab Yeskiel sama kondisinya, bangsa Israel dibuang ke Yehuda. Ya, pembangunan Yehuda ini bukan ke Yehuda, ini pembuangan Yehuda di Babel ya, di Babelonia, Nebukadnezar ya, setelah Yerusalem dihancurkan. Nah, Yeskiel 34 ya, ayat 16. Sama nih konteksnya apa? Dicari, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, Tuhan mencari umat yang kondisinya tersesat, umat yang masih saja ya tidak setia, masih mencari ilah lain yang seolah-olah bisa memenuhi harapan umat ini. Ya. Sebab apa? Sebab tidak semua harapan mereka ini sesuai dengan harapannya Allah, tidak sesuai. Itu namanya manusia pengennya macam-macam. Makanya terjadi pemberontakan kan. Ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, yang terjadi persungutan sampai murka, Allah murka. Ya, dia selalu menyalahkan pengen balik ke Mesir karena pengen apa? Pengen dagingnya yang dipuaskan. Dia tidak melihat betapa hebatnya penyertaan Tuhan Allah, ya, dengan membelah laut kosong, dengan perlindungan dan arah tiang awan, tiang api, mendatangkan burung puyuh, mana dari surga, air dari batu karang. Itu kurang apa lagi gitu ya. Penyataan-penyataan kuasa ilahi di depan bangsa Israel. Toh bisa membuat mereka masih tetap mencari ilahnya sendiri. Nggak cocok nih ilah yang begini gitu ya. Seperti begitu. Nah, kita sekalian sesat seperti domba. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita ada di dalam posisi domba yang hilang yang dicari oleh gembalanya? Ya. Jangan sampai kita tuh sudah ada di fase yang seharusnya mencari Tuhan. Ya, bukan nunggu dicari ya, sedikit-sedikit ngambek sampai Tuhan yang datang ya, gendong, ngelus-ngelus ya. Kalau ternyata kita itu sebetulnya sudah harus makan makanan yang keras dan seharusnya kita yang bertobat dan kembali kepada Bapa. Bukan dalam konteks kita ini masih seperti domba yang dicari oleh gembala. Ternyata kita tunggu-tunggu udah nggak dicari lagi. Karena dilihat dari segi umur, kamu sudah harus makan makanan yang keras. Kita yang harus punya kesadaran untuk kembali kepada Bapa. Ya. Nah, atau nah, kita sudah mulai bergeser. Ini Allah yang menunggu umatnya. Ya ketika anak sudah akil balik, ya remaja, bahkan sudah dewasa lah ya. Orang tua kan nggak memperlakukan lagi seperti anak kecil. Ya, wah saya dulu sudah beberapa kali loh, anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, itu hilang. Ya, hilang itu sudah beberapa kali. Nggak, waduh, di keramaian, di mana ya, hilang. Tuh, anak yang terakhir sempat juga hilang itu. Di mall, hilang.
Ya, saya punya babysitter itu karena pegangannya handphone ya, lihatnya handphone terus. Begitu saya tanya, loh, anak saya yang paling kecil namanya Valian. Mbak, Valian mana? Loh, saya pikir sama bapak. Waduh. Jadi babysitternya malah nggak sadar anak yang harusnya diawasin udah hilang. Ya, dia mainan handphone terus. Terus begitu saya tanya, dia bilang, loh saya pikir sama bapak. Wah, sudah. Saya langsung lari itu. Kemana larinya? Ke security. Karena itu mall besar. Ya, mall besar ada 8 pintu keluarnya. Wah, saya langsung ke security. Saya tanya ke security, di mana eh, petugas informasi itu ada di mana? Wah, petugas informasi adanya di titik tengah, Pak. Ya, yang bisa mengumumkan gitu ya. Di mall itu yang bisa mengumumkan itu bagian informasi yang mana? Yang ada di titik tengah. Saya langsung lari itu, ya. Saya langsung lari. Saya datang ke sana dan saya ngomong, Mbak, tolong diumumkan gitu ya di semua pintu gitu. Kalau bisa security segera berjaga-jaga. Ada anak kecil umur sekian, laki-laki hilang pakai kaos ini gitu. Wah, ya langsung diumumkan. Ya paling nggak dengan begitu itu si anak nggak keluar dari mall gitu ya. Kalau sudah dijaga di setiap pintu gitu ya. Cari gitu. Akhirnya dapat kabar. Pak, ada fotonya gitu, ada orang pakai. Ini anaknya bukan? Iya. Oh iya, ini anaknya lagi nangis, Pak. Anaknya nangis. Sudah keluar dari departemen store itu ya, tapi masih di lingkungan mall. Udah keluar dari situ, dulu mah apa ya? Saya lupa itu. Oh, mallnya apa? Udah tutup lah ya. Itu udah tutup. Saya tanya, wah, kamu kok bisa lari begini? Ya nggak tahu, pokoknya panik ya, lari ya. Nah, tapi apakah kita mau begitu terus? Kita seperti anak yang kalau hilang terus nanti cari orang tuanya lari-lari ngejar-ngejar ya. Sebab kalau sudah dewasa, nggak dicari seperti anak kecil. Kita sudah dia apa? Udah dewasa, udah tahu jalan pulang ke rumah. Sudah tahu jalan pulang ke rumah. Nggak usah dicari. Ya, kecuali nggak normal ya. Nggak pulangnya sampai berminggu-minggu gitu misalnya ya. Kalau mau pulang sehari mungkin dianggap eh, tidur di rumah temen gitu ya. Jadi dalam kondisi normal nggak dicari. Kecuali kita nggak normal gitu. Anak udah segede itu nggak normal nih. Nggak pulang-pulang ke rumah bapak. Nah kita kalau melihat di dalam perumpamaan anak yang hilang, itu anak itu dengan sadar meminta bagian warisannya sebelum orang tuanya meninggal. Ini anak kurang ajar bener ya. Ini anak kurang ajar. Kalau boleh dibilang, ini anak malah mengharapkan bapaknya meninggal supaya dapat warisan. Karena tidak sampai sekarang pun di zaman modern tidak wajar, tidak normal seorang meminta warisan orang tuanya masih hidup. Nah, kita ada di dalam dua dunia nih, ya. Sebab firman Tuhan juga memperlakukan dua dunia ini berbeda. Kondisi anak-anak yang belum akil balik, belum dewasa, gitu, dengan yang sudah. Ingat ya, saya dulu pernah sampaikan eh, bahwa di dalam adat istiadat Yahudi itu ada istilah paidion ya. Paidion itu umur mungkin 12 tahunan ya. Kalau belum masuk masa akil balik, ya, belum menjadi paidion, yang mulai dididik dengan hukum-hukum Taurat gitu ya. Itu anak yang melakukan kesalahan itu tidak dihukum. Dia terbebas dari hukuman karena dianggap belum mengerti, ya. Atau di kita sekarang ada anak di bawah umur, dia tidak dihukum berdasarkan undang-undang orang dewasa itu, ya. Dianggap anak nakal aja nih, beda dengan orang dewasa.
Nah, sesudah dia masuk dalam pendidikan orang akil balik, dididik dalam hukum-hukum Taurat, melakukan kesalahan, hukuman itu berlaku. Karena itu udah belajar hukuman itu. Nah, kita yang sudah belajar begitu lama, apa ya masih layak, ya, masih layak memperlakukan diri kita sendiri ini seperti domba yang hilang, yang nanti akan dicari. Kayaknya sih sudah enggak, ya. Karena masing-masing orang berbeda kedewasaan rohaninya. Tapi mari kita introspeksi. Jangan-jangan sekarang kita masih bertingkah laku seperti anak-anak, padahal seharusnya sudah tidak. Sehingga kitalah yang seharusnya sangat tekun mencari Tuhan. Ya, sangat tekun mencari Tuhan. Sangat sadar bahwa kita perlu Tuhan. Dan Tuhan yang benar. Tidak kejedot-jedot mencari Tuhan yang keliru. Ya. Nah, ini ada tulisan, ya, yang cukup menampar gitu ya, cukup menampar em, orang-orang yang khususnya khususnya orang-orang yang masih bimbang imannya, ya, yang imannya masih nggak kuat. Karena ada pernyataan kontroversial ya. Ini filsuf Jerman ini yang belajar psikologi, eh, mestinya tahu gitu ya. Friedrich Nietzsche ya, karyanya The Gay Science. Ini bukan bukan gay gay homoseksual ya. Gay itu artinya sukacita gitu ya. Sukacita pengetahuan gitu ya. Karena dengan pengetahuan itu mereka mendapatkan banyak jawaban ya. Dia tulis di situ bahwa Allah itu tetap mati, kita telah membunuhnya. Nah, apa itu yang dimaksud membunuh Allah gitu ya. Itu itu ungkapan itu muncul orang-orang mempertuhankan pengetahuan. Ya tadi ya, mencari ilah nih. Orang mencari ilahnya yang bisa memuaskan ya, jiwanya lah gitu. Dan dianggap sesuatu yang tidak pasti memberikan sukai pengetahuan. Ya, sesuatu yang pasti, matematika gitu. Nah, mulai bicara yang namanya hukum moral nggak ketemu. Karena hukum moral yang absolut itu menurut mereka itu nggak ada. Sebab begitu ada hukum moral yang absolut, maka ada pencipta hukum moral itu. Siapa pencipta hukum moral yang absolut? Tidak ada lain. Tidak ada bukan. Kecuali ada Tuhan. Ada Allah yang menciptakan hukum moral yang absolut. Dan itu kan sebetulnya orang bisa melihat di mana-mana. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun yang namanya membunuh itu nggak bisa diterima. Nggak bisa. Apalagi misalnya kalau wah, membunuh anak sendiri nggak bisa diterima. Di suku manapun, di bangsa manapun yang nggak mengenal Tuhan, ya anak ya dikasihi, gitu. Ya anak dikasih. Itu hukum moral yang absolut. Gitu. Sudah selayaknya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, malah dengan kejahatan. Itu di mana-mana dibenci. Bahkan di lingkungan penjahat sekalipun gitu. Ya. Di lingkungan penjahat sekalipun, balas budi itu menjadi sesuatu yang harus dipegang. Itu kan absolut. Siapapun orangnya, ya kalau orang sudah dibaikin, ya harusnya dia berbaik hati pada orang yang sudah berbuat baik. Kalau tidak, ya itu dimusuhin. Siapa yang ngajarin?
Siapa yang ngajarin? Ini kan hukumnya nggak tertulis gitu. Kecuali ada yang memberikan hukum ini, yaitu ada pribadi yang di mana-mana memberikan hukum yang sama, yaitu Tuhan gitu. Ya. Nah, orang kalau mengakui hukum moral absolut, berarti ada yang menciptakan yang absolut itu, yaitu Allah. Nah, ini nggak disukai ya oleh orang-orang itu. Nah, apalagi sekarang ya, dunia yang makin mengandalkan teknologi, sains gitu ya. Kita tetap mencari Allah, tetap yakin gitu, ya bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Tetap melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan. Ini orang-orang di zaman kondisi sekarang tetap mencari Allah. Itu yang diharapkan. Apapun yang terjadi, bahkan dalam kondisi sulit, tetap mencari Allah. Nggak mudah, nggak mudah. Sebab justru dengan orang semuanya serba ada gitu ya, duit cukup, makan enak, kerjaan baik. Orang kan biasanya nggak cari Allah. Ya, maka kan orang dibilang suasana kondusif mencari Allah ya suasana susah. Ya, makan susah, hidup susah. Wah, itu suasana kondusif mencari Allah. Tapi kalau enggak, kayak di Eropa, di mana yang ekonominya makmur, orang meninggalkan Tuhan, bergeser dia, ya, bergeser. Nah, semoga kita nggak seperti itu. Nah, kita harus masuk ke dalam kesadaran diri sebagai orang dewasa, orang dewasa. Bahkan ini di dalam beberapa ayat yang saya kutip ini. Ini secara psikologis kan sebetulnya Pemazmur ini ya, 119 ayat 170. Aku sesat seperti domba yang hilang. Ya, carilah hambamu ini. Tapi dikontraskan dengan sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ya, seperti anak yang masih ingin dimanja oleh bapaknya. Nah, gitulah ya kira-kira ya. Seperti anak yang ingin dimanja oleh bapaknya. Betapa kita ini hubungannya anak dengan bapak ini dekat sekali. Ya, walaupun kita setia, bukan berarti tidak ada masalah loh. Walaupun kita jaga kekudusan, stay holy, ya, bukan berarti kita lepas dari segala kesulitan. Coba terus mengasihi Tuhan. Ya, perintah-perintahmu tidak melupakan. Tadi kan di awal lagu ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu kan di dalam Mazmur juga. Coba untuk tidak meleset. Tapi seolah-olah ditinggalkan ya. Tuhan kadang-kadang diam ya. Nggak jawab ya. Kita doa seperti ini. Aduh Tuhan kok masalah tambah banyak malah gitu ya. Makin tekun, makin coba hidup kudus. Coba nggak melakukan kesalahan. Kok masalah tambah banyak. Tetap mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan. 1 Petrus 2, ya ini panjang ya sampai 20 saya potong-potong ya. Karena ini konteksnya bagus sekali ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buang segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Segala kemunafikan ya. Segala macam kemunafikan. Kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya. Ini bayi yang baru lahir nih. Kita ngomongin dia. Seperti domba nih. Yang perlu dipelihara baik oleh gembala.
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh, ya, bertumbuh. Yang diinginkan bukan jadi bayi yang abnormal, udah dikasih susu, ya, dikasih makanan sehat, nggak bertumbuh dia, gitu ya, kayak bonsai. Nggak itu yang diinginkan. Yang diinginkan bertumbuh, ya, dan beroleh keselamatan. Ujungnya apa? Keselamatan pada akhirnya. Diingatkan ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Sudah bertumbuh, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jangan tinggalkan. Udah menikmati kebaikan Tuhan, justru apa? Datang kepadanya. Yang benar begitu. Orang dewasa tahu balas budi begitu ya. Kita mengasihi Tuhan karena apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, tidak akan dipermalukan. Karena itu, ayat 7, bagi kamu yang percaya, bagi yang percaya ya, ia mahal. Kalau sudah mahal, bernilai. Nggak bisa dibayar, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan bahkan apa? Batu sandungan bagi yang tidak percaya. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kekristenan hanya untuk mengejar pangkat jabatan. Katanya kalau masih Kristen, masih percaya kepada Tuhan Yesus, ya mentok, karirmu mentok sampai situ. Kalau mau, tinggalkan Tuhanmu, begitu ya. Bahkan yang lebih lebih parah lagi, di beberapa tempat, kalau mau dapat santunan, mau dapat bantuan keuangan, sangkalilah Tuhanmu, jangan jadi Kristen lagi, baru dapat bantuan. Dan itu bisa loh, ditinggalkan begitu. Murah sekali seolah begitu ya. Kok jadi murah sekali Tuhan kita Yesus? Padahal dikatakan apa? Ia mahal bagi mereka yang percaya. Bahkan yang nggak percaya, jadi kayak murah sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau enggak, akhirnya ilah kita itulah daging. Yang memenuhi keinginan daging itu jadi ilah. Allah yang benar tinggalkan. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Begitu merdeka, justru kita merendahkan diri, kita jadi hamba. Sementara orang merdeka itu artinya apa? Udah nggak mau lagi jadi hamba. Pengen-pengennya sendiri. Ya, suka-sukanya sendiri. Tapi ini begitu kita diberi kemerdekaan, kita menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan diri sepenuh kepada Allah. Ya, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar, ini banyak orang nggak sadar masalahnya ya, sadar akan kehendak Allah, dia rela loh menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dia rela gitu ya.
Karena dia belajar dari mana? Dari teladan yang Tuhan Yesus berikan. Oh, bukan salahnya Tuhan Yesus yang menanggung. Sudah dikasih teladan, kita hidup menyerupai Tuhan Yesus. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian? Ini ngomongin keadilan ya. Sementara di ayat 16 itu kasih karunia. Ayat 19 ya kasih karunia. Sebab dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, itulah keadilan. Mau gitu, menuntut keadilan Tuhan. Kalau adil, kamu berbuat dosa, kamu dipukul. Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Waduh, yang begini nggak mau nih. Tuhan yang begini nggak mau. Tapi kalau dosa diampuni karena anugerah, mau Tuhan. Tapi kalau, aduh aku harus menderita, nggak mau. Wah, itu pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Sementara ini kasih karunia Allah. Ya. Jadi kalau kita tanya, "Lu kenapa harus saya tuh?" Itu tadi kalau kasih karunia tanya, kenapa nggak harus saya? Ya udah, ya, berani begitu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab nih baru muncul ayat ini. Kamu dahulu ya sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Loh, ini ada domba yang kembali loh, ya. Dombanya kembali kepada gembala. Nggak gembalanya cari-cari domba. Sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya. Nah, saya lupa tadi pagi atau kapan nih. Saya dengar firman, firman di saat teduh atau renungan gitu, yang ada mendengarkan guys. Jadi ada petenis Grand Slam gitu. Petenis Grand Slam. Masih muda, terus akhirnya dia kena kanker, ya, kena kanker, dan kemudian ada orang bertanya, kenapa kamu, apa kamu nggak kecewa gitu? Kenapa harus kamu gitu? Kenapa harus kamu yang lagi prestasinya luar biasa, tidak banyak orang bisa memenangkan Grand Slam atau nggak usah menang, ikut aja Grand Slam ya sebagai petenis profesional itu kan nggak gampang. Tapi kok di masa muda kamu kena kanker dan akhirnya kamu meninggal begitu. Kanker. Apa jawaban petenis ini kan yang cinta Tuhan ini? Oh ya, kenapa harus saya yang kena kanker gitu? Saya tanyanya justru kenapa harus saya? Dari sekian juta orang ya, yang bisa bermain tenis, hanya sekian ribu orang misalnya gitu ya. Kenapa harus saya? Dari sekian ribu orang yang kemudian bisa masuk ke profesional itu hanya sekian orang lagi ya, lebih kecil lagi. Kenapa harus saya? Dari sekian orang ini yang bisa kemudian terpilih mewakili negara itu ikut Grand Slam itu. Hanya berapa gelintir orang itu. Kenapa harus saya? Dan bisa bermain di Grand Slam, akhirnya masuk ke final. Hanya dua orang. Kenapa harus saya? Jadi kalau sekarang saya kena kanker, terus kok tanyanya, kenapa harus saya kena kanker? Ya, kenapa dalam kondisi yang tidak enak baru ngomong begitu? Loh, dulu waktu saya bisa memenangkan kejuaraan itu, saya juga nggak tanya, kenapa harus saya tuh? Ya, jadi dia tidak kehilangan sukacita, sama sekali tidak kehilangan sukacita ketika divonis dia kena kanker sampai meninggal. Itu menjadi satu kekuatan, ya, bahwa ketika orang
mengalami kesulitan besar seperti itu, kesusahan besar seperti itu, penderitaan yang aduh kapan ini berakhir? Aduh ya, kita bilang ya, orang mengadu-adu, kapan berakhir? Aku tak sanggup lagi. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Itu kasih karunia. Kasih karunia. Kamu terpilih untuk itu, untuk bisa menguatkan dalam kondisi yang susah. Orang bisa menguatkan kondisinya dia nggak susah, gampang. Tapi orang dikuatkan sama orang yang justru dia lebih susah. Bayangin, dia orang jauh lebih susah. Bisa memberikan kekuatan kepada orang yang tidak lebih susah. Betapa orang itu dibangkitkan semangatnya. Dia aja yang lebih susah. Masih bisa senyum. Saya yang nggak sesusah dia. Kok malah begini? Ya. Jadi justru orang-orang seperti itu dipakai dengan luar biasa. Maka kedewasaan itu justru makin terbukti ketika di dalam kesulitan, di dalam banyaknya masalah. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Makin cari Tuhan. Nggak kecewa kepada Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Itu yang kita perlukan. Ya. Jangan jangan nunggu dicari Tuhan. Mari kita sekarang mencari lebih lebih serius lagi justru ya. Puji Tuhan. Ya. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Wow. Suara saya enggak putus-putus toh? Oke. Enggak, gambarnya agak putus-putus nih. Gambarnya agak berhenti-berhenti. Iya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Memang situasi ya kadang membuat kita menjadi malas mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu faktor yang paling berbahaya. Ketimbang dengan orang yang sangat susah dalam keadaan mau makan nasi hanya bisa makan sekali sehari, orang yang lain 3 kali, bahkan beras sudah tersedia 1 bulan ya. Wah, itu kondisinya memang benar-benar berbeda. Bisa kita cek kan, teman-teman kalau ikuti dengan baik materi dari awal kan, benar nggak kita serius mencari Tuhan? Nah, saya ingat satu ayat kan, teman-teman di Wahyu juga kan, Wahyu pasal 3 ya, ayat 19 apa 20 kan, barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan ku hajar kan. Ini kata hajarnya ini yang mengerikan gitu kan. Terkadang dihajar baru balik gitu. Ya, memang hanya Roh Kudus yang ya terkadang kita terjebak dalam rasa kenyamanan. Betul sekali Pastor Yandri. Betul. Makanya saya bilang tadi kalau teman-teman ikuti benar-benar tadi firman yang disampaikan itu kita introspeksi diri, pasti ada sesuatu yang teman-teman ini masih ada rekomen ini langsung dia mengikuti dengan baik lah. Dia merenungkan kan. Ini kan mentor tadi ngajar. Kita kalau kita betul-betul merenungkan kan kita bisa langsung bercermin pada apa yang disampaikan kan. Kayak gitu. Jadi memang sangat berbahaya zona nyaman itu. Iya kan? Zona nyaman sangat berbahaya teman-teman. Nah makanya kan tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Nah menderita itu bukan kita pura-pura ada beras di rumah. Terus tadi kan saya bilang ada beras. Tiba-tiba kalau saya bilang memang penderitaan itu membawa kita pada kemuliaan, langsung beras kita buang gitu atau kasih orang. Tidak, bukan seperti itu.
Maksudnya kita belajar uh, ya membuat bagaimana sikap hati kita ini uh, membuat bagaimana sikap hati kita ini uh, selalu fokus dengan Tuhan. Karena ketika kita belajar fokus dengan Tuhan, maka kita belajar tidak melayani keinginan daging gitu. Nikmatnya daging ini, keinginan-keinginan dari daging ini, sehingga membuat kita apa? Ya kayak Pak Hens bilang ya, kayak monyet gitu kan. Kalau angin kalau angin kencang, wah dia kuat gitu kan. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, malah jatuh gitu kan. Ah, itu kan ngeri itu. Kita tidak sadar, kita tidak sadar bahwa, waduh, ini saya tidak serius dengan Tuhan, gitu. Oke, itu dari saya teman-teman, boleh tambahkan Yandri, silakan gimana? Teman-teman yang lain silakan ya, sama-sama kita menyampaikan apa yang kita alami, atau mau ditanyakan silakan. Ya, dari saya, Pak Rudi, ini berarti ada masa di mana Tuhan mencari kita, dan ada masa di mana kita mencari Tuhan, gitu ya. Betul, betul Pak. Maksudnya, nah, kapan waktunya kita mencari Tuhan dan Tuhan mencari kita. Nah, yang kedua, mencari Tuhan itu seperti apa bentuknya, mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, jadi memang itu yang saya tekankan lagi ya. Tingkat kerohanian orang tuh beda-beda. Dan kemudian tadi menegaskan yang disampaikan Pastor Lepri ya, hati-hati karena apa? Iblis akan menguji kita dengan cara yang berbeda. Tidak semua orang akan diuji dengan cara tadi, justru dengan kenyamanan ya. Ya, ada orang yang diberkati dan dia makin mencintai Tuhan. Dia makin gaya hidup memberinya luar biasa gitu ya. Karena dianggap ya buat dia sudah cukup. Kalau Tuhan berkati lebih, ya dia banyak menolong orang lebih gitu ya. Tapi kalau orang di apa namanya diuji dengan kenyamanan, dia tidak mempan, diuji dengan kesusahan. Ya, jadi iblis menyerang dengan cara yang berbeda, tidak dengan strategi yang sama untuk semua orang. Maka yang tidak boleh berubah adalah prinsip kita mencari Tuhan itu apapun kondisinya, situasinya itu tidak boleh berubah. Jangan oh kalau nyaman saya baru cari Tuhan. Atau oh kalau saya kondisi susah saya baru cari Tuhan. Tidak. Kondisi mau nyaman, mau tidak. Tuhan itu kan nggak pernah berubah. Ya, jadi juga sama kayak tadi kalau kita bicara ateis, apa dengan orang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu jadi nggak ada. Tuhan mah tetap ada. Mau orang percaya orang nggak percaya, Tuhan tetap Tuhan dan Tuhan tetap ada. Ya, orangnya aja yang berubah pikiran, ya, yang berubah pendapat, tapi keberadaan Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Nah, kembali tadi menjawab Pak Tadus, yang bisa mengerti sebetulnya kerohanian kita sekarang sampai tahap mana? Masih bayi, sudah mulai kanak-kanak, sudah mulai akil balik, sudah dewasa, ya, atau bagaimana? Yang tahu tuh masing-masing sebetulnya. Ya. Sebab bisa jadi ada yang sudah dewasa, kekanak-kanakan nggak ada. Gitu ya. Dilihat dari sisi umur, sudah dewasa, tapi dia kekanak-kanakan secara rohani. Nah, untuk menguji itu, ya, untuk menguji itu tentu tidak bisa dalam dalam satu saat gitu. Itu melalui beberapa peristiwa kita baru sadar diri nanti. Ini kan kita dituntut sadar diri, introspeksi gitu ya. Sadar diri itu introspeksi sebetulnya.
apakah iya dengan keaktifan kita melayani, ya, dengan banyaknya kegiatan kerohanian yang kita ikuti, itu menjamin kita sudah dewasa rohani? Ya belum tentu juga sih, ya belum tentu juga sih. Karena itu hanya ritual, hanya apa yang tampak di permukaan, ya. Siapa yang pernah belajar DISC dalam psikologi? Ya, DISC dalam psikologi itu saya kemarin dari HRD, ya, dapat nih, Pak, ini ada orang mau interview, Pak, ini hasil potretnya dari DISC. Jadi ada gini, ada yang tampak di permukaan. Jadi ketika orang diinterview, muncul tuh orangnya terbuka, orangnya ramah, orangnya berpikirnya kritis, orangnya apa. Nanti terus ditambah nih di penilaian sebelah. Dalam kondisi di bawah tekanan, orang itu akan berubah. Dia akan berubah menjadi apa? Oh, dia berubah, Pak, menjadi anti kritik. Ya, orangnya berubah yang tadinya banyak bicara menjadi pendiam, begitu ya. Nanti terus ada lagi penilaian, dia kasih tahu bahwa sebetulnya ada karakter-karakter yang tersembunyi, Pak, ya, atau orang bilang sifat aslinya, ya, sifat aslinya itu apa sebetulnya, itu muncul. Wah, hebat juga ya, ini ada cara mengukur orang, ya, melalui metode DISC itu untuk bisa tahu, gitu. Nah, tapi sebetulnya yang paling tahu itu ya orang itu sendiri. Oh, kenapa ya tiba-tiba kalau ketemu dalam situasi begini kok saya jadi orangnya emosian misalnya, ya. Jadi emosi. Atau kemudian saya menjadi orang yang suka yang defense gitu ya. Begitu diserang saya defense. Gak mau disalahkan, gitu. Walaupun salah. Ya boleh sih Pak, saya disalahkan. Tapi kalau empat mata, oke Pak. Tapi kalau di depan umum, wah kan saya mau. Wah, defense ya. Ternyata begitu ya. Walaupun salah dia gak mengakui kalau di depan umum gitu. Tapi kalau bicara pribadi, dia bisa mengakui misalnya. Ya. Nah, jadi kita perlu banyak saat-saat untuk, kita namanya saat teduh ya Pak Tadus. Makanya kita ada saat teduh di mana kita sendiri hanya dengan Tuhan dalam keheningan. Kita melihat proses-proses yang kita jalani. Bahkan mungkin hari kemarin gitu. Wah, kemarin. Atau kalau malam ini kita punya waktu-waktu dalam keheningan malam. Sehari ini saya melewati apa ya? Wah, tadi ada konflik dengan si ini. Wah, tadi ada rasa nggak enak dengan ini. Ya. Itu bisa melihat, oh ternyata saya ini masih belum dewasa dalam hal ini, masih belum bagus dalam hal ini. Tapi kita tidak kemudian menunggu gitu. Ada yang begini kan, Pak. Aduh, saya rasa kering sekali ya. Melayani belakangan akhir-akhir ini kok kering ya. Rasanya hanya sekedar sibuknya ya sibuk, tapi kerohanian itu rasanya nggak nggak ada damai lah gitu ya. Rasanya orang melihat tuh kerohaniannya kok malah jadi justru turun gitu ya. Menyampaikan firman kok ya sepertinya bukan dari Tuhan, tapi cuma dari pikiran kita sendiri. Kadang kita cari-cari aja, artikel apalah, carilah gitu ya, dibagikan. Tapi nggak ada suara Tuhan yang disampaikan. Nah, coba dilihat. Gitu. Jangan sampai kemudian kita dalam kondisi begitu, ya nanti tunggu deh. Nanti kalau apa namanya, kalau Tuhan eh, cari ya, saya baru balik lagi lah. Enggak, dalam kondisi kita rasa kering rohani, dalam kondisi kita rasanya kok jauh. Kita yang kejar, kalau kita dewasa, kita yang kejar, kita cari Tuhan terus. Gimana caranya? Ya, jam-jam doa kita bukan dikurangi, ditambah gitu. Walaupun rasanya kok mentok ini ya, hanya sampai di atap ruangan ini aja ya, kok Tuhan nggak jawab-jawab ya. Kita nggak mundur dari situ ya.
kita nggak mundur. Terus gitu. Terus kita jangan jangan lelah gitu. Mencari Tuhan itu jangan lelah. Ada saat-saat orang mengambil sabbatical ya. Sabbatical itu kayak, ya memang karena fisik kita terbatas loh. Ya, jangan dipus terus, Tuhan beri kita hikmat ya. Beri kita hikmat. Jadi jangan fisik kita dihajar terus. Ada saatnya kita menarik diri bukan untuk meninggalkan pelayanan, tapi untuk refresh gitu ya. Merefresh. Kalau enggak, kita kita apa namanya, keluar energi terus, kita nggak ada waktu untuk mereplenish, menggantikan energi itu. Ya memang jadi overloaded, kecapean. Jangan dipus. Kalau fisik itu ada batasnya gitu ya. Wah, saya berdoa aja, saya sudah nggak perlu tidur lagi sekarang. Dengan berdoa bisa menggantikan jam-jam tidur saya. Ya konyol lah kalau begitu ya. Tuhan nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada saatnya kita kering, kita datang kepada Tuhan. Mungkin beberapa pelayanan kita minta di reschedule gitu ya. Tapi bukan kita meninggalkan Tuhan. Kita justru melekatnya kepada Tuhan. Bukan melekatnya kepada aktivitas gitu. Jangan dibalik ya. Wah, kalau begitu apakah kita harus terus eh, pelayanan ditambah terus? Bukan, bukan begitu. Mendekat kepada Tuhan bukan pelayanan ditambah terus ya. Tapi waktu-waktu kita untuk melekat kepada Tuhan yang ditambah. Waktu-waktu kita bersaat teduh menyendiri bersama Tuhan itu yang perlu ditambah sebetulnya. Ya semoga bisa menjawab nih Pak Tarus ya. Sebab kita orang bingung, wah saya nunggu aja ya. Nanti Tuhan kan cari gitu ya. Iya kalau memang Tuhan cari, kalau Tuhan nggak cari, hilang deh. Ya jadi kayak anak yang hilang bener. Ya. Tapi kalau kita sudah sekian lama iring Tuhan, kita yang seharusnya sudah mencari, gitu. Mencari dalam kondisi apapun. Jangan terlena. Ya sebab tadi, jangan sampai ya kita diujinya, iblis itu menguji kita dengan cara-cara dia. Oh sangat cerdik iblis itu ya. Kalau kita nggak bisa, oh kalau saya kalau tambah susah, saya akan cari Tuhan. Dia nggak kasih kesusahan, dia kasih kenyamanan. Tapi ada orang bilang, oh saya kalau nyaman makin cinta Tuhan. Nah, dikasih kesusahan supaya dia kecewa sama Tuhan. Nah kita yang seharusnya apapun situasinya, apapun kondisinya, kita cari Tuhan. Itu Pak Tadus. Terima kasih, Pak Ya, Ranu. ya semoga ada gambar. Pak Roni, Ya, mau tanya nih Pak, itu kan Bapak boleh. punya tema malam hari ini mencari atau dicari Tuhan, betul ya Pak ya? Iya. Mm. Nah, saya mau tanya begini Pak, Ya, kita dicari Tuhan itu realitanya atau konkretnya itu seperti apa Pak? ya. Ada orang-orang yang ditangkap. Nah, gitu ya. Ada orang-orang yang ditangkap Tuhan. Tapi jangan berharap kita akan menjadi sama seperti mereka nunggu ditangkap. Gitu ya. Seperti Paulus Pak, begitu. Iya, contoh Paulus. Atau sekarang banyak ya. Saya barusan nih, waktu pulang itu saya eh, sambil macet, saya dengerin TikTok, saya cari yang, ada orang lagi, kok kesaksian lah. Kesaksian ada ibu, dia dari eh, saudara Muslim gitu ya. Terus dia eh, bertobat gitu ya. Dan orang-orang seperti itu kadang sangat, eh, ya kalau buat saya kasih karunia ya, kasih karunia. Ada orang yang dijumpai begitu ya dalam mimpinya, didatengin orang, dengan, wah dia bisa melihat, oh ini Tuhannya orang Kristen ini yang datang, ini saya pernah lihat ini di di lukisan lah atau di apa begitu ya. Dan mereka sejak saat itu mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus misalnya. Tapi kan nggak semua orang mendapatkan pengalaman spiritual seperti itu. Ada orang dicari, nggak cuma dicari, ditangkap Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, nah saya mau kasih kesaksian. Ini banyak kesaksian karena ini kalau ini udah urusan pribadi-pribadi ya. Saya punya teman sepelayanan dulu di Medan.
sudah menikah, sudah punya anak di Medan. Pelayanan bareng dengan saya, ya, di Medan ini pelayanan. Aktif, dia sales. Saya seingat saya Panasonic kalau nggak salah, ya. Panasonic dia nyetir sendiri, ya, daerah kekuasaannya dia ya Sumatera Utara begitu ya. Dia punya papa gembala di Madura, ya, gembala di Madura, di Pangkalan Madura ini. Dia bukan anak pertama. Biasanya kalau pendeta-pendeta di aliran itu anak pertama yang dijadi gembala meneruskan pelayanan bapaknya. Dia anak kedua. Nah, tapi dia merasa kok Tuhan panggil gitu ya. Tuhan panggil dia untuk pulang, lanjutin pelayanan bapaknya itu sebagai gembala kan udah tua gitu. Perlu pengganti. Tapi dia bandel, nggak mau denger, nggak mau denger panggilan itu. Jadi dia tidak cari-cari, tapi Tuhan yang cari dia dengan cara-cara yang uh, setiap Natal dia ngalami kecelakaan. Natal ngalami kecelakaan, ya. Dan lukanya nggak jauh-jauh, telinganya tuh sobek. Dah, ceritanya gitu ya. Saya lupa, tapi telinganya sobek dijahit. Nanti Natal tahun berikutnya, kecelakaan lagi. Telinganya lagi yang luka, sobek, jahit. Yang ketiga kecelakaan lagi dia, ampun, Tuhan ampun, udah dijewer gitu. Ini dijewer Tuhan nggak peka gitu. Ya. Nah, ini ditangkap Tuhan. Dia minta ampun, dia balik, dia keluar dari sales. Keluar, ya dari sales lebih mungkin ya karena di Pangkalan lah, jemaatnya berapa sih? Ya, dia pernah cerita sama saya, aduh itu kolektornya cuma berapa gitu ya, sementara dia sudah punya anak, dia serahkan semua sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil 3 kali dijewer Tuhan, ini telinga sampai berdarah-darah begini, saya serahkan hidupnya buat Tuhan. Tuhan yang akan pasti penuhi, Tuhan cukupkan. Sampai sekarang loh, ya, sampai sekarang. Anaknya sekarang 4, anaknya udah eh, menikah kemarin, udah punya cucu sekarang ya. Tuhan bela gitu, Tuhan bela. Tapi ya melalui peristiwa seperti itu kok, ya, melalui peristiwa seperti itu, jewer Tuhan, itu kan ditangkap Tuhan. Tapi kan kita nggak semua harus, ya udah kita tunggu ya begitu ya, wah, pengalamannya pengalaman spiritual, dicari Tuhan, ditangkap Tuhan. Nggak semua begitu. Ya, jadi sangat sangat pribadi, masing-masing orang punya pengalaman sangat pribadi. Maka di tema malam ini sebetulnya kalau kita sudah dicari, ditangkap, ya, Tuhan harapkan kita tumbuh menjadi dewasa gitu. Jangan nunggu dicari terus. Saatnya kita mencari Tuhan. Ya, begitu Kak Afif. Mantap. Iya, ya, Pak. Iya. Jadi berarti dicari itu ditangkap Tuhan ya, Pak, ya. Ya kayak Paulus ya. Kak, Iya, memang betul, kita mau betul. seperti Paulus dulu, kita nyiksa dulu nih pengikut Tuhan Yesus. Ya berharap kita ditangkap. Ternyata kalau nggak ditangkap, kita mati-mati menyiksa pengikut Tuhan. Wah gawat ya. Enggak. Pak, kira-kira Pak, kalau menurut Bapak, kalau kita ditangkap Tuhan itu ada kriteria khusus nggak, Pak? Kalau saya melihatnya itu privilege, ya, atau kalau ngomong presiden itu hak prerogatifnya Tuhan. Hmm. Hak prerogatifnya Tuhan. Sebab kalau saya banyak lihat kesaksian, Pak, orang jahat pun bisa ditangkap sama Tuhan, Bisa, loh, Pak. Iya, benar bisa, itu. Iya, iya. bisa ditangkap, bisa dia melepaskan diri. Tuhan sebetulnya nggak ingin dia melepaskan diri. Saya sudah ngelihat itu sendiri. Saya melihat banyak orang yang tadinya penjahat besar, Betul, betul, betul. ditangkap Ya. dan bertobat, sampai dia bisa khotbah di mana-mana gitu ya mengenai kesaksian dia. Tapi
balik lagi jadi penjahat juga ada, Pak. Sekarang udah masuk bui lagi ada, Pak. Oh, berbalik lagi ke seperti kayak dulu lagi. Iya, ada juga Oh, karena apa? Lingkungan. Ya, dulu ketika dia jadi penjahat sangat disegani, semua orang duit gampang ya karena menghasil kejahatan ya. Begitu di penjara dengar firman, udahlah zaman dia itu kalau di penjara kan susah Pak. Dengar firman terus akhirnya baca Alkitab terus kan, nggak ada yang lain yang mau dilakukan. Bisa bertobat. Begitu keluar, wah sempat dipanggil kesaksian ya karena udah bertobat, udah sempat bawa firman. Tapi terus kemudian masuk ke lingkungan itu lagi Pak. Iming-iming duitnya jauh lebih gede. Kalau cuma sekedar kesaksian di gereja dapatnya berapa sih? Gak kuat ya. Gak kuat ternyata begitu ada godaan, balik lagi. Seperti anjing kembali ke muntahannya, babi kembali ke kubangannya, balik lagi. Kasihan banget, sayang banget. Tapi itu kan keputusan yang dia ambil. Dan itu terjadi kisah nyata gitu. Ada yang begitu. Ya kita berharap nggak seperti itu, nggak harus nunggu dicari ya. Kalau kita udah tahu siapa Allah yang benar, ya itu kan yang dicari-cari itu kebanyakan juga banyak yang nggak tahu siapa Allah yang benar sampai dicari, ditangkap kan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu siapa Allah yang benar, kenapa kita harus nunggu dicari? Kita sudah saatnya mencari itu bukan mencari Tuhan lagi, mencari hadiratnya, mencari eh, betapa indahnya ada bersama Tuhan. Oke, begitu ya, Ko Afin ada pertanyaan nih dari Yanti. ya Ya, Pak, terima kasih banyak Pak atas siap. penjelasannya ya. Heeh. Dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, yaitu kan banyak orang yang belum mengenal siapa gembala yang sejati, siapa gembala yang baik. Tuhan Yesus itu. Mereka itu yang tersesat. Ya, orang-orang yang tadi saya bilang, mereka mencari ilah kejedot-jedot. Ketemunya batu, dia sembah batu. Ketemunya pohon, dia sembah pohon. Matahari, dia sembah matahari. Karena dia kan matahari yang memberikan kehidupan. Begitu ya. Orang Jepang, Shinto, nyembah matahari. Ya, ya orang-orang ini yang perlu diselamatkan. Bahwa itu Tuhan yang salah, Tuhan yang keliru. Itu ciptaan gitu ya. Nah ini yang nomor dua, itu memang tugas kita untuk mengabarkan kabar baik, Injil ya, Gospel, itu kabar baik itu. Nah kabar baik yang dimaksud ini, kenapa disebut kabar baik gitu ya? Injil ya. Yang disebut kabar baik dulu itu, kalau di dalam istilah itu misalnya, eh, oh pengukuhan raja gitu ya, coronation ya. Raja, oh kabar baik buat negara itu ada pengukuhan raja. Atau apa, oh menang perang. Ya kerajaan kita menang perang gitu ya. Itu dikabarkan sebagai kabar baik. Nah, berita keselamatan ini kabar baik. Berita keselamatan. Memang tidak mudah ya. Maaf ya, di Indonesia ini nggak mudah. Saya cukup prihatin gitu. Karena ada guru sekolah minggu ditangkap di penjara. Bayangkan nih. Guru sekolah minggu ditangkap di penjara karena dianggap mengkristenkan. Ya, mengkristenkan anak-anak dari seberang. Ya. Jadi di Indonesia itu perjuangan untuk mengabarkan Injil itu tidak sebebas negara lain. Coba di Amerika, kamu bisa berdiri di tengah jalan memberitakan Injil, pakai mikrofon, ngomong, wah, saudara-saudara yang lewat di jalan ini, tahukah saudara bahwa saudara kalau tidak bertobat, saudara akan mati dalam penghukuman. Nggak ada
nggak ada yang akan laporin kalian gitu ya. Polisi ya, membuat apa namanya ketidaknyamanan, dia dilaporkan karena SARA, enggak. Karena di sana bebas, lu mau dengerin oke, nggak dengerin ya oke. Karena orang bebas menyuarakan pendapat, dianggap itu pendapat, bebas. Sampai ada orang yang kebablasan kebebasan, apa? Dia bakar kitab sucinya orang lain. Ya kan? Di Swedia, bakar kitab suci orang lain. Karena bebas. Ya. Walaupun akhirnya ada di negara itu orang ya, tusuk aja, coba dibunuh gitu ya. Sebab ada orang yang sebelah itu memang nggak bisa dibegitukan aja. Oh, nggak boleh nabi itu nggak boleh digambar. Ada yang akan gambar, dibunuh. Ya. Di Indonesia, kalau kita nggak pakai hikmat, wah dengan mudah ya. Hanya kan beberapa justru orang-orang yang dari seberang yang kemudian beralih menjadi Kristen itu berani sekali dia mengabarkan hal-hal seperti itu. Akhirnya ditangkap dan ya kemarin yang sempat tuh kasihan kan dan di penjara dia disiksa juga gitu. Jadi memang harus penuh dengan hikmat untuk menjawab yang nomor dua. Bagaimana kamu mengabarkan Injil melalui kesaksian hidup, melalui kesaksian, melalui kehidupanmu yang bersih, ya, yang tidak bercacat, tidak bercela. Orang bertanya, kamu menjelaskan nggak salah. Karena orang bertanya, gitu. Kok kamu bisa ya di di tengah-tengah kondisi begini kamu tetap jaga hidupmu begini bagus gitu. Di pekerjaan orang banyak korup, kamu nggak korup. Kamu cerita. Di saat itulah ya momen tepat untuk bisa bercerita begitu ya. Tadi sebelum kenapa ini mundur 15 menit kan karena kita diskusi dengan Pak Hens juga ya. Betapa banyaknya orang berdebat di media sosial. Itu sudah ngeri sebetulnya debatnya. Sebab kalau debatnya udah mulai nyakitin hati, nyerang personal segala macam. Siapa di antara kita yang bisa tahu bahwa orang itu keluar nggak di apa namanya diserang misalnya gitu ya. Sampai kan ada yang sempat Elia Miren ditanyain, Elia Miren nggak takut, Pak Elia nggak takut kalau di luar kemudian Bapak diserang dengan ngomong begitu vulgar gitu kan. Itu sempat ditanya begitu. Karena di kita ini banyak yang nggak dewasa ketika debat sakit hati gitu ya. Nggak kemudian ya debat ya debat, sudah forum debat, selesai debat ya sudah gitu. Enggak, jangan-jangan dia sakit hati. Jadi memang eh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yaitu salah satu cara yang harus ditempuh. Karena kita hidup di negara yang memang eh, mayoritasnya bukan Kristen. Ya, oke, tapi tugas penginjilan tidak berhenti ya. Tapi mari kita penuh dengan hikmat untuk itu ya. Terus saya misalnya masukin di Facebook ya, saya masukin di Facebook. Tapi saya tidak pernah menyerang agama orang lain. Ya, saya tidak menyerang agama orang lain. Saya menyerang tingkah laku orang yang merasa beragama padahal dia menginjak-injak ajaran agama. Misalnya kemarin saya di Facebook ya, bahwa saya ngomong begini, agama orang sesungguhnya itu adalah perilaku dia setiap saat. Itu adalah agama dia sesungguhnya. Bukan kemana dia beribadah. Bukan kitab yang dia pegang. Saya tulis begitu. Kenapa? Karena kemarin kasus tuh. Namanya Immanuel Ebenezer. Immanuel, Allah beserta kita. Ebenezer, batu pertolongan. Orang mulai ngomong, wah nama Kristen melakukan kelakuannya begitu. Oh saya ngomong, oh nama itu nggak nama, nama Kristen macam nama Baptis dan mesti ini bukan. Itu bukan agama, agamanya dia. Kalau buat saya, agamanya dia itu bukan Kristen. Agama dia adalah apa yang dia pertontonkan setiap saat. Ternyata agamanya dia adalah korupsi, itu agamanya. Yang disembah-sembah korupsi sebetulnya. Ya kan?
Eh, jadi ya kita mesti bijak-bijak ya dalam mengabarkan Injil ya, mengingatkan orang gitu ya, mengingatkan orang untuk kembali kepada Tuhan, walaupun nanti kemudian dia kan melihat Tuhan yang benar yang mana gitu ya. Tapi paling tidak kita mengingatkan orang. Jadi jangan misalnya gini ya, kita ngomong jangan sakit jiwa. Saya ngomong itu ya di Facebook. Jangan sakit jiwa. Pengennya masuk surga, tapi nggak membiasakan dengan kondisi di surga. Kalau kamu pengen masuk surga, biasakanlah dengan kondisi di surga. Karena itu dari sukacita. Kalau enggak kamu sakit jiwa loh. Apa misalnya? Kamu membiasakan diri korupsi. Di surga nggak ada korupsi. Dia kan sakit jiwa. Kamu pengen ke surga, tapi kamu happy dengan korupsi. Nanti di surga kamu sedih loh. Apa? Gak ada yang bisa dikorupsi. Kamu sakit jiwa. Nah, nah kita coba lewat-lewat seperti itu ya. Saya menegur orang. Saya nggak melihat agamanya. Tapi paling nggak membawa orang kepada ajaran yang benar. Gitu ya. Menjawab itu, Yanti. Oke Yanti, tanpa suara nih Yanti, gimana? Menjawab Bapak, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Ah, bagus nih Pak, nanti Bapak lanjutkan dengan materi nih Pak. Eh, tadi kan Pak Idion Bapak sempat sebutkan, Bapak bisa sambung dengan materi Huyos Pak, anak ini kan. Anak kesukaan ya. Anak, Iya, anak anak legal kesu- ya. Iya, Rio bagus Pak. Sonotos. Iya, bagus Pak disambung biar apa itu teologinya apa pengetahuannya itu menarik tuh. Jadi seperti belajar gitu Pak. Ya. Jadi ya teman-teman, materi Pak Roni ke depan disambung dengan ini kan karena teman-teman kan bisa ingat kan ada anak yang terhilang tidak dicari loh. Hehehe. Menarik tuh. Tadi tidak dicari, dia pergi tinggalin rumah tapi nggak dicari. Anak yang terhilang. Nah, dia sadar sendiri baru balik gitu. Jadi Tapi Pak, riwayat anak yang hilang itu kan bapaknya setiap itu kan menantikan tuh Pak. Menantikan anak itu pulang Pak. Ada tuh firman Tuhannya tuh. Di Lukas 15 kan itu kalau nggak salah itu. Iya betul. Iya Betul, itu. betul. Bapaknya tuh menantikan Pak. Itu dia. Nanti-nanti aja gitu. Menantikan anak itu pulang itu. Bapak selalu merindukan. Bapak Betul, selalu merindukan betul. pertobatan ya. Ya, mana ada Bapak nggak merindukan pertobatan? Nah, pertanyaannya jangan sampai kita nggak bertobat ya, nggak balik tuh ya. Itu sih. tapi kita mau pulang nggak katanya. Ya, jadi itu memang kedewasaan tadi dibahas ya. Hmm. Ya, jangan sampai kita bilang begini, oh kan aku udah berdoa nih, rajin ikut Zoom, ibadah gereja. Ada anak yang terhilang dalam rumah. Anak yang satu itu dalam rumah tapi terhilang loh. Dia tidak merasa memiliki apa yang ada di dalam rumah. Kebayang nggak? Iya, malah Terhilang di. lucu itu anak yang sulung malah lucu. Ada orang bertobat dia marah. Hmm. Ya teman-teman ya, lebih kalau digali lebih dalam bisa Pak. Jadi supaya benar-benar ini kan sadar kita sampai di titik mana kita. Jangan sampai kita merasa aman tapi tidak aman Ya. gitu. Oke, baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Aba Bapa kami yang di surga, Bapa yang ada di dalam terang yang tak terhampiri, yang mengenali setiap hati kami, yang mengenali setiap pikiran kami. Apakah kami sungguh-sungguh melekat denganmu setiap saat? Bapa,
Biarlah firman-Mu terus menyucikan hati kami, menguduskan pikiran kami, supaya kami senantiasa membawa seluruh hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu, supaya kami terus memiliki satu keintiman yang secara terus-menerus dengan Bapa kami di surga. Bapa yang telah memulai rancangan kekalnya itu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang telah memilih kami sejak dunia ini belum dijadikan. Di dalam Kristus, dengan kasih-Nya, Bapa telah memilih kami. Terima kasih Bapa, kami ada saat ini itu karena Engkau yang memilih kami. Karena itu tolong buka mata hati rohani kami. Buat kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Jangan sampai kami menjadi anak-anak yang terhilang. Jangan sampai kami ada di dalam rumah-Mu, tapi kami tidak mengerti kehendak-Mu. Bahkan kami terhilang, hati kami jauh daripada Engkau. Bapa, terima kasih. Kami rindu terus bersekutu dengan-Mu. Kami rindu terus Engkau bawa untuk bertumbuh di dalam kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami supaya setiap firman-Mu yang disampaikan kepada kami terus merefleksikan diri kami, hati kami, sudah sejauh mana kami menghidupi setiap kebenaran firman-Mu itu di dalam sisa perjalanan iman yang Bapa masih percayakan sampai hari ini. Bapa tolong kami supaya kami terus memperkarakan hidup kekal kami di hadapan-Mu setiap hari. Supaya kami sungguh-sungguh kami mencapai satu tingkat serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa terima kasih untuk malam hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara kami dengan sempurna. Dan hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni yang sudah Engkau pakai malam hari ini. Lah Engkau sendiri yang menuntun hamba-Mu untuk terus menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Supaya tidak ada yang terselubung di dalam hati kami, di dalam batin kami. Supaya kami didapati sungguh-sungguh kami menuju pada satu titik keserupaan dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini, Kau terus pakai di dalam dunia usaha bisnis, Kau yang memberkati, Engkau yang menuntun hamba-Mu, malaikat sorga mengawal hamba-Mu di dalam seluruh usaha bisnisnya, Kau memberkati berlimpah-limpah, Engkau menjauhkan dari rancangan si jahat, dan rancangan orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berada di ujung Zoom kami malam hari ini. Doa kami bersama, biarlah Tuhan terus membawa kami untuk memiliki satu gairah penuh, untuk selalu belajar, diajar, dan terlebih dari semuanya itu, kami mau berubah seperti Kristus, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Engkau dapati kudus berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini terus diubahkan, terus dari hari ke hari, melalui setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, supaya kami sungguh-sungguh memiliki satu sukacita yang melimpah, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang terus mengalami pembaharuan ke arah keserupaan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Roni. Izin Lydia. Selamat malam. God bless you all.